Selamat pagi, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali di podcast Anak Biasa Saja. Semangat sekali hari ini kita ya. Ya, selamat datang kembali di podcast Anak Biasa Saja, di mana obrolan kita yang biasa-biasa saja ini bisa menjadi hal yang menarik bagi orang-orang di rumah-rumah. Apalah ini? Rumah mana? Di rumah kan. Rumah mana? Apa? Rumah makan. Rumah makan, bisa lah kita gitu ya. Nah, ini untuk podcast kita hari ini kita kedatangan tamu yang menarik. Tamu yang paling ganteng di dunia. The most handsome, the most person, the most person in the world. Ya, siapa tamunya? Ya, silakan kenalin diri, Wo. Pulangnya gue. Udah kemarin kan perkenalannya. Oh, jadi kita udah kenalan kemarin ya. Tapi Ya. sebenarnya itu kita teman kita belum kenalan sama Wowo. Oh. Ya, Jai silakan mau kenalin dulu ya, silakan. Nggak usah lah udah. Gak usah ya. Gak usah. Penting juga udah. Udah capek, udah malas ya. Akhirnya gue ketemu manusia paling ganteng. Wih, CEO. Nah, nih ngomong-ngomong CEO, kita untuk podcast hari ini spesial nih ya. Sebenarnya, geng ya. Ya, kita akan bahas tentang milestone perjalanan Muhammad Fahriansyah alias Wowo ini ya. Nah, tapi sebelum itu, gue ada yang lebih spesial. Oh my god. Kita punya sponsor, editor, silakan. Oke. Mau kirim barang pakai Gagak Express, ganteng-ganteng kurir. Gagak Express, ganteng-ganteng kurir. Pakai Gagak Express. Mau kirim barang pakai Gagak Express, Ganteng-ganteng kurir. Gagak Express, Ganteng-ganteng kurir. pakai Gagak Express. Saya kata-kata konten Kuniwa. Udah iklan deh, udah iklan banget. Ini perkara apa namanya? Kita nih ada kedatangan CEO-nya langsung. Nah, ini kita pengen ngobrol dulu soal Gagak Express. Cerita dong, Wo. Cerita gimana nih, Wo? Gelar lu tuh di Gagak Express bener nih, Wo, sebagai CEO ceritanya ya. Nih, mumpung di episode kali ini kita kedatangan CEO-nya langsung ya. CEO dari ganteng-ganteng kurir Gagak Express. Nah, ini kita punya beberapa pertanyaan, Wo. Gimana, Wo? Itu sebenarnya lu bener jadi CEO-nya Gagak Express kitanya ya? CEO iya, admin iya, OB iya. Ya, Semuanya gitu. Kantornya di mana normal ya? Iya, rumah gua. Kamar gua sih lebih tepatnya. Anjir. Gimana aja, jarang-jarang kan dia punya temen CEO anjir. Iya. Gila. Itu namanya tak sendiri. Kalau dia sendiri. Jaket ngebordir sendiri. Oh, beneran ada itu juga beneran ada itunya ya. Belum. Kalau ada mungkin bisa kita masukin ke PO Tokped ya. Iya, mau gua bikin Kopi, official kopi. merchandise sih. Lumayan saya juga lagi ada ini kan lagi buka channel Tokped. Oh. Channel apa sih, Meh? Toko Ya, gitu ya. toko Tokped aja. Saya jual-jualan robot-robotan gitu. Ntar ada PO. Iklan juga. Iya. Orang ngasih iklan buat dia. Oh iya bener ya? Iya, gimana sih lu? Nih calon-calon punya sponsor anjir. Aduh. Nah, apa namanya? Tadi kita mau ngomongin apa sih? Sebenarnya mau nanya Wowo selain kita mau apa namanya sponsor apa namanya? Ceritain soal sponsor kita hari ini, kita mau nanya apa nih gitu. Ada yang mau gue tanyain tentang hobi Wowo sih dari dulu ya gitu. Jadi semenjak SMA itu gue kenal sama Wowo sebenarnya gara-gara kita nggak sengaja sebangku aja. Sebenarnya gue pengen sebenarnya gue pengen sendiri waktu itu kan kayak sendiri gitu kan kayak. Kan kita kenal udah dari kelas 1. Oh iya bener ya. Gimana sih anjing? Terus dari OSIS kompret. Dari OSIS. Iya. Dari OSIS. Jadi tapi baru sekelasnya itu ya waktu kelas 2 woy. Iya, kelas 2. Kelas 2 terus juga kita mau tahu yang lebih mendalam tentang Wowo, kenapa sih dia jadi fanboy.
khususnya ini teman kita yang ngatu ini penasaran banget kayaknya. Iya, kenapa Wowo bisa turun ke bumi untuk mencari ya kan Dewi ya kan yang tersesat gitu. Kok Dewi tersesat sih? Ya kan sebenarnya dia dewa. Yo. Wih. Mencari Dewi yang selendangnya hilang gitu. Emak gue namanya Dewi. Hah? Kenapa? Gitu. Enggak sih, waktu kalau mau nyari Dewi itu ada sama gue. Nggak usah. Nggak usah Saya selalu lah ya. Saya selalu. Nggak usah lah ya. Salah satu dari Tante Dewi saya selalu. Ini memang anaknya memang, aduh saya juga nggak tahu deh. Ini mau Oke, dibilang Wo. apa sih? Lu pertama kali pengen dan terjerumus, enggak sih, bukan terjerumus, Dan ya, terjerumus. turun ke bumi untuk menjadi fanboy. Itu kenapa, Wo, motifnya? Wo? Mulainya tuh kenapa? Mulainya kenapa? ya nyari hobi baru aja. Nyari hobi baru aja, sama pingin ya hiburan-hiburan lah. Hiburan. Mau hiburan. Nah, gua kan Jadi- kebetulan anaknya kan ansos gitu. Oh. Gua kan introvert banget. Oh, tapi kan, gitu. tapi kan dulu lu punya blog terkenal, Wo. Enggak terkenal banget. Blok apaan? Oh, lu nggak tahu ya? Gak tahu kan gua, kita kan beda sekolah. Blog Eh, baru kenal juga. Blok M sih kayak blok M. Blog ya. Iya, apa namanya? Apa? Ada blog terkenal Jai ceritanya. Ah. Namanya itu Handsome is True. Oh. Masih ada nggak sih? Udah gua hapus. Jejak digital yang tidak Tetap ada. digital harus dihapus dari muka Harus bumi. dihapus sih itu ya. Iya, tapi Bukan karena jelek sih sebenarnya, Kenapa? karena Bukan. itu bisa ngelik pribadi Wowo secara langsung. ya privasi. Iya, kita harus nge-keep ini karena kalau sekali ada orang yang salah kenal sama Wowo, bisa jadi dia terpesona bahaya. Oh iya, terus bisa Iya. dimanfaatkan. Iya, Waduh. Wowo ini gampang dimanfaatin tuh. Jadi bahan kampanye. Astagfirullah. Apa nyubur. Ini bentar lagi sponsor putus nih aja loh. Baru dijalin Ih, baru dijalanin buat ininya aja sponsornya. Ajar, ya. Baru sponsor loh, episode 10 anjir. Gila loh. Nah, ini apa namanya? Tapi mau apa namanya? Karena juga Henderson Mistru udah nggak ada. Sedih sih emang sih. Tapi ada satu yang berkesan di hati gue gitu saat lu ngomong Henderson Mistru. Saat lu bilang jadi kegantengan itu bukan dari luar, tapi dari dalam, dari inner ya, Woy. Yoi. Udah gitu doang. Yoi doang. Gak ada tanggapan lain gitu. Gua udah spesies ngomongin itu. Udah bingung, kok bisa dulu kayak begitu ya? Oh, kita pengen Oh, kita membedah punya- ya. Kita punya masing-masing punya ini kan. Ini Masing-masing podcast bodoh. ini podcast bener-bener jadi hal yang dicari loh. Kenapa Wowo dari dulu jadi fanboy? Nah. Kan orang nggak ada yang tahu motifnya. Iya, maksudnya kita di episode 7 saat ada Wowo nih yang belum nonton aja. Nah, itu belum tahu bener-bener kayak kulik-kulikan Wowo kayak Iya, apa gitu kan. pokoknya taunya Wowo udah ngefans aja sama girl band A, girl band B ya kan. Nah, ada lagi ngefans sama sister group. Jangan salah sebut ya, sister group A, Sister group. sister group B gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh kita lewatkan. Oke, Wo, langsung Wo penjelasannya. Gue pengen denger dari lu. Oh, yes, gila. Awal mulai dari mana sih? Ya, awal kan kalau Cherry Bell gua ngeliat di TV ya. Oh, Cherry Bell ya. Oh, dulu. Cherry Bell, Cherry Bell. Cherry Bell Jai, Cherry Bell. Ini dinasti Cherry Bell ya. Dinasti Cherry Bell. Cherry Bell ya. Nah, Itu zaman-zaman itu bukan sih? Apa namanya? Smash bukan sih? Jangan girl band, Iya, boy band girl lagi band, ngetren boy lah. Iya, Smash ya? Iya, Smash Awal, Smash, Seven Icon, kok gue tau ya? Ya, Seven Icon. Satu salah ternyata kan. Gue tuh pengen ketemu kan, gue punya ikatan berarti. Oh. lu kalau Kita ngomong, lama. lu kalau ngomong, kok gua tahu ya, jangan depan Wowo. Oh iya. Karena Wowo pasti Dia lebih tahu. Oh iya, iya. Dia jangan tahu. Lu jangan coba men-challenge keilmuannya Wowo. Waduh. Oke? Iya, iya, iya. Lu dapat info dari siapa? Anjir. Bikin Wowo ngomong ya. Iya. Oh, jadi. Gimana sih lu? Wowo has spoken. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya akun Kata, gila lu. Jangan. Tidak boleh. Aman. Gue kan. Oke, Wo, lanjut Wo. Lanjut. Tadi kan era Cherry Bell, lalu kenapa sih bisa suka sama Cherry Bell, Wo? Awalnya kalau ya Cherry Bell pertama ya kalau ngefans gitu kan pertama pasti denger lagunya dulu. Denger lagunya. Oh, bukan lihat langsung videonya bukan? Enggak, gue pertama denger lagunya dulu. Oh, karena oke, kan oke, gue oke. pendengar radio karena kebetulan kan
dari rumah ke sekolah agak jauh ya. Jauh banget ya. Jauh banget tuh. Jadi kalau diantar bokap naik mobil kan otomatis denger radio. Oh, ini tahun berapa sih? 2010 ya? 2010. Iya, SMA ya? Kelas 1 Iya, kita. kelas 1 aja. Kan belum naik kereta, belum naik motor tuh, masih diantar jemput lah. Iya. Karena kantor bokap nggak jauh dari sekolah kan. Heeh. Nah, terus gue cari, lagunya enak nih. Girl band mana lagi nih gitu kan. Wih. Yang mana mau lagu? Yang Boleh nyanyiin nggak? Iya, dikit aja. Yang mana sih? yang dilema ya yang pertama ya. Kayak gimana tuh? Yang bilang yang mana? Tuhan. Tolong aku. Lu nyuruh nyanyi, lu nyanyi, Jay. Iya gimana sih? Pelanggaran, Ini siapa sih? gila. Siapa sih diperhatiin? Sebenarnya di sini lu mau denger Wowo bertitah atau pengen challenge Wowo nih? Iya nih kecopet nih aja. Gua Kayak tuh film ada- Poki masak kan. Harun turun kamu gitu. Sakuge. Iya gila lu. Berani-beraninya lu. Agak, gua tuh ngerasa ada ikatan gitu. Enggak ada. Lu sok kenal aja. Iya lu. Lu tuh ngefans sebenarnya. Iya. Lanjut aja tuh, Lanjut kok. Lanjut nyanyi lagi maksudnya enggak? Cukup. Jangan Lanjut kok. Terus udah akhirnya kan nyari tahu kan. Lihatlah video klip, cakep nih. Mukanya sama semua gua lihat kan. Bukan Sama sama-sama. semua. Kayak Lego semua. Sama Udah ketemplet ya? mukanya. Cakep lah. Terus kebetulan gua waktu itu ngefans sama satu Anissa. Oh. karena Sangatlah perempuan ya. Karena agamanya beda sendiri. ya, itu yang iman, itu yang seiman. Oh, seiman, ya. Probabilitasnya lebih tinggi. Mendekatinya lebih tinggi. Walaupun cuma 0,000. Ya itu desimalnya banyak lah pokoknya. Iya. Iya. Terus. Ya udah, akhirnya mulai ngefans deh, ngefans. Awalnya sih ngefans biasa. Sampai akhirnya tuh dia datang ke ada acara SCTV, kayaknya SCTV apa global ya, bikin acara gitu di lapangan serbaguna dekat rumah gua. Lapangan sama Inbox ya, inbox. Ya semacam kayak gitu lah. Oh. Kayak MTV Inbox? Ampu apa ya? MTV ampun. Kayaknya Oh, sih. udah, masih ada tahun 2010 ya? Kan global, MTV Ampunya di global. Oh. Global TV. Global TV. Pokoknya bikin acara kayak gitulah di Bekasi dekat rumah gua. Datang dong gue. Datang. Penasaran nih ada apa keramaian masa gitu kan. Nah di situ akhirnya kenalan. Tapi kayaknya sebelum itu udah ini dulu deh. Yang kita ke acara ulang tahunnya Cerebel dulu, acara ulang tahun setahun. Sama siapa lu kita biasa? Oh, itu sama siapa? Sama Iyo. Sama Ayo, sama lu. Oh, itu orang goblok ya yang Itu yang di episode 7 ada. Iya. Oh, ada hubungannya ya Oh itu pertama kali ketemu. Bener gitu. Ada. Iya. Di episode 7 tuh. Jadi kita ketemu duit gocap kok. Yang digading kan? Iya, di Yang diinget biasa. bukan yang diinget bukan orang-orangnya malah bukan ketemu gocap aja. Itu pertama kalinya gue nonton Cerebel langsung di situ. Oh. Itu pertama kali gue nonton Cerebel langsung. Nah terus akhirnya ya itu ada acara TV bikin di situ. Nah setelah gue nonton yang pertama di La Piazza itu, gue kan kayak udah nge-follow fanbase lah. Oh. Nge-follow fanbase komunitas yang di Bekasi. Nah pas mau ada acara di situ, gue tanya, Min ini ada yang datang nggak perwakilan? Oh ada. Akhirnya kita janjian ketemu. Maksudnya perwakilan apaan? Perwakilan admin-adminnya datang ke situ. Oh, dari oh fanbase. ini fan clubnya gitu Iya, ceritanya. buat Oh. nonton. Jadi dia membuat round table. Anjir. Jadi maksudnya biar gue ada temannya nonton, gak sendirian. Oh. Betul. Ya kan? Heeh. Janjian lah kita ketemu, kenalan, nonton. Nah ternyata gue malah jadi nyemplung banget nih ke fanbase ini. Sampai akhirnya gue jadi admin juga di fanbase itu. Dijebak kok. Ya kayaknya sih. Kejebak ya. Tapi lu terjebak yang dinikmati ya? Ya oke lah, lumayan lah. Keenakan. Tapi Wowo pernah jadi salah satu admin fanbase Bekasi wo ya. Ya, gue tadinya tuh gue kayak bikin fanbase sendiri. Kan kalau nama fan clubnya si Cerebel itu Twibi sama Twi Boys, kalau cowoknya Twi Boys. Three boys. Nah, gue tuh bikin Twi Boys Bekasi, gue bikin sendiri. Oh ini branch family-nya ceritanya ya. Ya. Boys. Bosnya pakai BO. Pakai Z. B-O-I-Z. Zaman itu belum ada meme boysan. Ada. Memang seawal itu zaman itu. Iya, ada BOYZ. Titik koma-koma. Sampai akhirnya ketemu lah kan sama admin si Twibi Bekasi. Twibi Bekasi ini ya fanbase terbesarnya Cerebel di Bekasi lah. Yang itu ingetin lagi itu buat cewek ya?
Enggak, Twiby itu lebih ke Oh, general. General. Lebih umum. Kalau yang Oke. boys khusus yang cowok. Twiby Boys kayak buat cowok-cowoknya aja. Oh. Nah, akhirnya gue join jadi member, ada membernya ya, ada kartu membernya bahkan. Masih ada loh. Iya. Gue kayaknya waktu itu nggak sempet bikin deh, gue bikin kaos aja sama Oh gitu. bannernya Twiby Bekasi itu gue bikin. Banner Oh. yang segede itu tuh yang 2 kali berapa meter ya. Pokoknya banner paling gede fanbase fanbase Cherry Bell kalau nggak salah. Wih, rekor muri ya. Kan enggak deh, kayak Guinness deh. Guinness. Nggak salah, soalnya kalau sekarang di Bekasi tuh ada banner paling Kesel banget gua aja. lanjut. Udah dibilang dari awal jangan dicoba. Sorry. Lanjut. Nah, terus ya udah berkecimpung jadi admin di situ. Ya hampir jadinya setiap ada schedule Cherry Bell, ya gue datang. Kayak Cherry Bell. Membawa masa katanya ya. Iya, bawa masa. Bobor. Bobor. Mau bakar siapa? Bakar Siapa ya? Masih tahu siapa? yang punya bebek. Bebek Sih. Ini bakal Gue udah gak paham ini pembicaraan kemana. Lanjut tuh. Gak apa-apa. Terus mau. biasa wo. Ini podcast anak-anak biasa saja emang, tapi otaknya nggak ada biasa aja. Ini lagi ngetes editing gue nanti kan. Terus akhirnya ya udah tiap acara datang sampai akhirnya kan gue dijadiin admin juga. Sampai admin itu agak banyak loh gitu, Twiby Bekasi itu adminnya sampai ada 7 orangan lah. Itu memang yang aktif-aktif aja. Terus ya udah. Itu selain kayak pertemuan KB itu lu apa namanya ini apa aja anjir? Gathering sih, kita sering kayak hampir sebulan sekali itu pasti ada gathering, ngumpul-ngumpul. Twitter gitu atau Enggak, gathering datang ke gathering aja ya? Oh Ke bener-bener. kafe gitu. datang kayak Oh bener-bener offline gathering aja ceritanya ya? ketemu, kita ngebahas apa yang mau di ini nih, bikin kayak proyek gitu lah biasa. Misalkan kayak ada member yang mau ulang tahun, Oh niat lu anjir. niat kita bikinin project, kita bikin apa gitu. Ada kayak gitu, gathering. Terus kalau enggak kita kayak silaturahmi dari Twiby Bekasi ke Twiby Depok. Waduh, Masya Allah. Kebetulan Twiby Bekasi sama Twiby Depok tuh emang kayak bestie banget. Wih. Berarti tetap Ada ngejalin program-program sedulur. Iya, ngejalin ukuah tetap. Harus Kalau belum itu. nanas. Masya Allah, ahi. Sampai di taraf tuh kita kayak saking seringnya ketemu tuh sampai apa datang ke event-event, ya kita sampai manajemennya, produsernya itu kita kenal semua, manajernya. Produsernya ini Cherry Bell. Cherry Bell iya, karena Wow. gini, karena kalau ada Cherry Bell pasti orang-orang promotor dan ya tim productionnya lah, dia itu pasti nyari masa Oh, dan cari salah pasti satu cari akan Wowo gitu ya? kontak Wowo. Enggak gua juga sih. Oh enggak, Kan salah ya, satunya. Ke fanbase lah. Iya, fanbase-nya gitu ya. Ke fanbase. Lo ngikut berapa kali Gi? Sekali doang. Oh sekali doang. Iya, itu Tapi- juga karena gua harusnya sama sepupu gue. Ah. Beli tiket satu tiket itu kan buat 2 orang. Ah. Harusnya gua jalan sama sepupu gue. Heeh. Nah, sepupu gue nggak bisa. Akhirnya gue mencari korban lain. Dapatlah teman sebangku saya ini. Itu sebenarnya gue udah nggak mau ikut, cuman gue takut nggak dikasih contekan matematika. Jadi ya udahlah, gue ikut aja lah, udahlah. Sama takut nggak dibagi sari roti kalau bagi. Sama Sultra. Ya udah. Terus udah sampai ke tahap itu sih kita sampai kenal ininya. Terus kita kayak jadi kayak kalau mereka event kita jadi kayak tim bodyguard gitu loh. Oh, Pagar betis. Pagar betis. Pagar betis. Gila. Jadi kalau mereka datang nih datang dari mobil, kita kayak langsung bikin pagar gitu. Wah. Oh, berarti kalau misalnya yang gue lihat di TV-TV itu bukan satpam ya? Berarti itu fanbase ya? Iya. Tergantung eventnya. Oh, tergantung eventnya. Emang lu waktu ada Cherry Bell dulu nonton TV lu? Hah? Emang lu TV? Emang TV-nya waktu itu ada berwarna. Belum, masih yang pakai antena luar yang kayak kiri. Lu bukan numpang warteg lu. Barang posisi kamu. Iya. Numpang warteg kali. Tahu diganti bola bapak-bapak. Iya, spesifik beli Iya, Pak. Iya, spesifik beli kacang hijau kan. Udah mana Cherry Bell. Terus. Ya udah kita sampai ya manajernya kenal, ininya kenal. Kita jadi kalau ada apa-apa nanya ke manajernya, kok schedule ini besok kemana gitu. Iya. Berarti ordal ya?
Ordal Cherry Bell. Ya bisa lah. Bukan lah. Orang enggak juga. Ordalnya nyari Wowo. Wih, gokil juga ya. Karena Wowo megang masa. Gokil. Serem loh. Sampai di tahap tuh kayak ada acara itu gua kan ada wartawan tuh media dari kayak waktu itu Trans 7 kalau nggak salah. Mereka tuh sampai kayak minta ada kontak nggak? Akhirnya waktu itu gua masih orang tim kreatif Trans 7 tuh tuker-tukeran pin BB. Waktu itu zaman masih BB. Oh iya masih BB ya itu ya. Masih BB, pin BB. Jadi dia kalau ada acara Gua masih Nokia gitu. bisa curhat dong. Mau usah ada nasi lu curhat banget. Iya, udah lanjut. Sorry. Iya, lanjut. Terus. Nah, jadi kalau kayak misalkan kalau nggak salah sih dia tim kreatifnya Hitam Putih. Oh. Jadi kalau ada acara misalkan Hitam Putih ngundang Cherry Bell, nah gue dihubungin. Lu pernah datang tuh kita putih? Pernah datang ya? Datang Datang kan? Gokil. Gila. Masuk TV gue. Oh lu masih TV? Ada lu nggak? Ada. Jadi Serius, kalau kan? di ke penonton tuh ada Episode dua. berapa lu tau gak? Wah, kalau cari di YouTube udah nggak ada. Soalnya Udah nggak ada. gue sempet nyari juga. Oh, temen jadi juga. Mau jadi CV ya? Pengen nostalgia gitu ya. Ngetek down ya? Pengen ngeliat orang tolol banget. Joget-joget lagi. Joget lagi disingkirkan gitu ya. Nggak, tapi itu kan lu kenal manajer, kenal produser, kenal gitu-gitu. Tapi kenal sama anggota-anggota Cherry Bell sendiri? Iya, kenal dong. Oh, benar kenal? Enggak, kalau mereka Oh, sih, enggak. kalau mereka ngenalin muka kita. Hmm. Kalau nama sih mungkin enggak ya, karena kan fans banyak. Oh. Meskipun lu ketua fans club gitu Kan gue nggak ketua, admin aja. admin aja. Oh, gitu. Ketua kita ada waktu itu kalau nggak salah ada namanya Mama Hara kita panggilnya. Waduh. Siapa namanya? Mama Hara dia yang bikin akunnya tuh. Bikin Oh, akun. oke. Ini nama samaran kan? Enggak nama asli. Oh, nama asli. Udah kenal juga. Wah, tapi kan kalau misalnya udah sedekat itu pas mereka nikahan gitu, lu Enggak diundang dong. nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak sedikit sih. Ini kayaknya pribadi dah, Jay, kalau itu Jay. Enggak. Siapa tahu kan saking dekatnya. Lu menanyakan hal-hal yang bikin Wowo ke-trigger. Oh iya, kok gua nggak diundang? Iya. Anjing ya. Kenapa ya gitu? Bukan gak diundang, kok gua gak nikah sama dia, anjir. Oh iya. Gimana sih lu? Iya. Anjing ya. Udah sampai gua bolos-bolos sekolah. Oh iya, lu sampai bolos sekolah lo? Iya, bolos. Pernah. Sekali 2 kali lah gua ada. Sekali 2 kali. Sekali 2 kali seminggu. Jadi banyak lah. Jadi banyak lah kayaknya. Banyak lah. Oh iya, sampai segitunya ya? Ya iya. Soalnya gue termasuk korbannya. Oh, lu- Yang sekali itu ya, Oh, geng. lu nutupin ya? Bukan, gue jadi nggak ada contekan lagi. hari itu nilai gue turun. Aduh. Jadi gue emang dulu tuh matematika gue fakta banget kayak. Sebenarnya gini sih, matematika tuh kan jahat ya, kayak. Kenapa jahat? Iya jahat, kayak nonton chapter One Piece. Kalau lu nggak nonton dari awal ya lu nggak bakal tahu. Nah. Oh, iya, banyak banget urusannya. Iya. Wow kan masih dulu kan masih sedikit pintar lah gitu. Sedikit pintar. Wah, dulu Wow lebih pintar daripada gue masalah ini. Good. Masalah Cherry Bell. Masalah mati. Oh. Masalah apa weh? Hidup itu bermasalah semua. Saking gue pinternya orang pada mau UN aja bimbel, gue malah les drum kan. Anjay. Dung tak dung dung. Tes. Betapa gak jelasnya hidup gue saat itu. Dung tak dung dung. Iya lagi gue dapat cerita mulu lagi sama dia. Iya gue les drum gini. Oh iya Wo, lihat dong Wo bukunya Wo. Sumpah. Gue orang-orang pada bimbel, gue les drum aja nih. Aneh banget emang waktu itu. Oke Wo, yang Cherry Bell nih kan udah clear ya. Waktu itu kan emang gue sih ingetnya ada clash lah lu sama admin yang lain nih kalau nggak salah ya. Ada clash. Ya, Ya kan? ada sedikit masalah problem internal. Iya. Terus Terus lu apa ngomongin itu? Apa namanya orang-orang Fanbase, Cherry Bell? fanbase. Oh, fanbase. Jadi oh. Wowo tuh sempat ada masalah sama admin yang lainnya gitu. Admin. Biasalah kalau di fanbasean kayak gitu pasti senggol-senggolan. Anjay, si paling gitu. Sirik-sirikan lah. Misalkan ini enggak berapa, Anissa is the best gitu. Enggak, sirik-sirikan lah. Kadang kan Oh. ada beberapa fans yang mungkin lebih untung lah, lebih dinotis sama member. Oh, iya. Iri jadinya iri dengki Nah, ya. masalahnya Wowo ini termasuk yang dinotis. Enggak sih. Oh, Ya, enggak. baru pengen naikin. Enggak sih. Oh, enggak. Gue lebih ke ya namanya zaman muda itu lo masih menggebu-gebu gitu. Zaman muda. Apa ya? Gue kayak lebih hyper lah dari yang lain. Hyper. Hypernya maksudnya tuh kayak
gue pengen banget nih sama Anissa nih mau foto gini. Teman-teman tuh pada gak suka sama sifat gue yang kayak gitu. Loh kenapa emangnya kan Jangan kan terlalu emang ngefans gitu. kan? Jangan terlalu over lah, nggak nyaman orang-orangnya, membernya. Tidak, aku tidak mau gitu ya. Menurut gue sih zaman itu gue biasa aja sebenarnya. Tapi ya nggak tahu lah, pandangan orang kan beda-beda. Betul. Lu nggak nanya pandangan gua, Wo? Aduh. Gak perlu gue tahu pandangan lu. Gua tidak ngomongin deh. Karena ada momen tuh gue ada event datang, kita rame-rame. Yang lain tuh pada kayak foto bareng. Gue dapet momen bisa foto bareng sama si Anissa. Cuman ternyata si Anissa waktu itu kayaknya lagi ada biasalah halangan bulanan. Lagi dapet dia lagi. Jadi dia lagi kurang bagus moodnya. Gue minta foto bareng, dilewatin. Ya namanya. Gue sih ngemaklumin lah. Apa bahasanya dicampakkan gitu? Ya. Enggak, lu jahat banget gitu. Udah dihiraukan lah. Dihiraukan ya. Enggak, gua kira tuh. Enggak, kita pakai bahasa karir. Enggak dinotis. Gitu. Dia sih tetap senyum nyapa. Dia nolaknya sih oke, masih ramah. Ya mungkin emang lagi kurang sehat kan. Maaf ya gitu ya. Terus diludah. Anjir. Kurang ajar kamu ngomong sama CEO kamu gitu. Kurang ajar kamu. Ngomong sama senior begitu. Pulang. Pulang lewat mana lu? Terus ya. Gua kirain tuh lu bakal gunain kekuatan hipnotis lo saat itu kan lu lagi senang-senang hipnotis kan Gua nggak sejago itu Ya, gua aja hampir tidur, Wo. Kan lu nggak inget kelas 1 gua hampir tidur sama lu? Ya lu memang ngantuk aja. Lu memang dikit tidur gitu. Kayaknya kopi gua diapa-apain sama lu gitu. Tapi lu bisa ngehipnotis kok. Dulu bisa belajar. Belajar dia. Ini udah dibahas di chapter WoW yang pertama loh. Kan Jai kenalan. Ahli ujung dia. Gua tuh sebenarnya bisa apa aja, lu mau apa? Genjutsu. Gue sebenernya bisa apa aja. Enggak, apa dulu nama handle lu selain Handsome Istru, Rian Fusion. Iya, gitu nama kan. panggung. Nama panggung magician. Nah, gila. Ih, goblok banget cuman itu ya. Ada aja lebih Anjir. Mati gua. Akhirnya ya Allah. Ada aja tingkahnya ya. Oke, Wo. Lanjut, Wo. Terus ya udah kayak gua nggak dapet foto itu, kayak gua kayak frustasi gitu loh. Kayak pulang tuh diem, ya diajak ngobrol diem. Nah, Iya, pulang-pulang ke sekolah pagi-pagi lu kenapa, Wo? Iya, gua pengen hipnotis lu aja deh. temen-temen di fanbase itu kayak nggak seneng gitu. Ya, Sampai ini maksudnya sampai verbal gitu ngomong kayak apa gitu. verbal enggak sih, gue ngerasa kayak mulai disingkirkan itu kayak ada schedule nih. Nah. Gue nggak dikasih tahu. Padahal lu admin ya? Gue admin. Nah, jadi awal mulanya itu kayak gue make admin akun fanbase. Ini salah gue juga sih, gue mengakui. Sekarang untuk saat ini gue mengakui. Mungkin gue make admin fanbase terlalu kayak akun pribadi. Jadi kayak ada fans nanya, gue ngomongnya santai, nggak kayak admin fanbase lah. Harusnya kan kalau admin fanbase lebih ramah atau apa. Contohnya gimana? Kayak ada yang nanya, ini cari sendiri aja lah, kan kayak nggak bisa nyari info sendiri aja begitu. Katus. Iya. Lu jadi admin malah merendahkan orang gitu ya? Sampai akhirnya tuh dirombak lah, gue di cut jadi admin, udah nggak jadi admin. Jadi sesi kebersihan. Admin jadi cuman beberapa doang, padahal ada yang barengan sama gue, lebih dulu gue lah jadi admin, dia di belakangan jadi adminnya. Dia ngerasa kayak lebih superior lah gini. Ya udahlah kalau gue mah. Terus kayak ada schedule, gue nggak kasih tahu, gue taunya dari temen yang lain. Bang lu nggak ada, bang kan ada schedule sini. Gue nggak kasih tahu, gitu loh. Sampai akhirnya gue datang sendiri akhirnya, sampai mereka kaget kok tiba-tiba gue datang gitu loh. Terus ini dong, awkward gitu dong. Ya awkward, cuman gue ya udah merasa santai aja. Emang ya politik peradminan gini tuh ribet banget kayaknya Gue anjir. baru tahu loh. Iya, birokrasinya gitu. Sebenarnya gini sih ya, logikanya lu suka sama satu grup. Nah, lu suka sama satu grup, terus lu suka sama salah satu orang di grup itu yang lebih-lebih daripada lu suka sama orang lain. Nah,
bisa aja kan ada orang yang sukanya sama lu gitu. Iya. Ya jadi bener-bener kayak satu orang Nah, gitu. Iya, ya, jadi kebetulan orang yang nyenggol gue ini nih emang sama-sama suka sama iya. si Anissa. Jadi kayak apa ya? Oh. Kayak menurut gua Dan kebetulan dia Gitu tuh sih. ngasih kado sama Anissa diterima, terus dia di follow back Lu nya? Twitternya, gue enggak. What? Terus Tapi dia lu juga ngasih kado? Gue nggak pernah sampai kayak gitu-gitu sih. Kalau waktu zaman Cherry Bell gue nggak pernah sampai nyampe. Oh, zaman Cherry Bell tapi ya. Iya, Dari zaman zaman Cherry Cherry Bell. Bell. Apa? Dia merasa lebih superior lah karena udah di follow back. Ya udah, gue disingkirin ya, standar lah kayak gitu. Loh, ini ada sedikit Ada- bibit sakit hati ya ini. Ada Gua sih- getaran-getaran Gua sih udah nerima tapi ya gitu. Ada sedikit luka lama. Ada sedikit luka lama Oke, yang oke. buka lagi ya. Udah kok. Nah, ini- Kita udah denger nih kayaknya. Nah ini zaman Cherry Bell ceritanya Wawan. Nah pasti ada lah ya. Kalau banyak tadi kan girl band yang lu sebut ya kayaknya. Akhirnya setelah Cherry Bell, gue pindah ke Bexa. Apa tuh? Bexa dulu. Ada Ada. girl band namanya Bexa. Namanya Bexa? Iya. Itu satu manajemen sama Cherry Bell. Oh. Kalau lo mau tahu salah satu membernya, yang member gue suka gitu, mantan istrinya Virgon, Inara Rusli. Oh. Iya Bexa. dia. Itu Dia nama Bexa. mantan girl band juga itu. Nah kalau si Bexa ini, Ah. kebetulan karena dia baru-baru banget, gue di follow back tuh sama si member ini yang gue suka, Oh. Inara. Sampai gue punya fanbase juga, Jadi admin juga. admin juga. Oke. Dan salah satu fanbase yang member dia, tapi gue fanbase yang ini bukan lebih ke umum ya, lebih ke general. Gue fanbase-nya ke fanbase membernya. Membernya Si Inara. Inara ini. Iya. Dan kebetulan salah satu fanbase terbesarnya dia. Karena gue sampai bikin-bikin Gila kayak quiz-quiz gitu, hadiahnya di fallback sama Inara. Woi. Oke. Dan benar di fallback kalau quiz ini. Ini masa udah callback sama Inara? Kayaknya di IG masih? IG enggak, Twitter kayaknya Twitter ya masih. masih itu zaman itu ya. Gokil. Twitter masih deh kayaknya. Gokil. Gue follow-followan. Jadi lu bener-bener kontakan langsung sama dianya langsung ya? Iya, DM. Wow. DM-DM-an? Gokil. Masalahnya Enggak jadi tadi lu gokil lu tuh gokil karir tuh enggak? Gokil. kayak Lu enggak usah ditambahin lah. kayak untuk ya Iya kayak wih biar biasa aja iya gitu itu aja. ada expect. Enggak, itu pemikiran lo aja. Gue Enggak. beneran emang takjub. Masalahnya pikiran gua bener mulu tentang lu. Iya. Udah negatif ya? Gue aja baru pertama negatif ya. Iya anjir. Kayak apa nih zaman dulu bocil-bocil yang ngeliat Sasuke yang pakai kunai gitu. Anjay, kunai. Enggak, nih bocil-bocil dulu yang kejebak. Aku Naruto kejebak. masuk Akatsuki gitu. Foto Naruto masuk Akatsuki. Naruto sakit hati terus masuk Akatsuki. Iya, anjay. Anjay. Enggak beneran gue takjub. Enggak nih ya, nih enggak. Sedekat itu dia. Enggak takjub. Gua udah enggak Gila suka. banget, anjir. Iya kayak wah. Udah lu diam aja. Oke, lanjut. Enggak apa-apa itu bercanda doang sih. Cuma jangan sering-sering aja gitu. Oh, iya. Ini terlalu menjilat anjir. Iya. Woi, sponsor. Oh iya bener. Woi, gokil. Gokil. Nah. Ini ngomong sponsor, Ini- sekali lagi ini- sponsornya Play Ini Video. Wowo, ntar lagi kita potong 2 kali lagi nih dia langsung kita pukulin. Maksudnya langsung pukulin gua. Terus Wo, Oke, terus Beksa. Bexa. Bexa. Gue ikutin sampai gue bikin kaos juga salah waktu itu tuh. Buat fanbase biasa lah. Gue kan memang hobi-hobi desain dari dulu kan. Jadi bikin desain kaos gitu lah. banyak ya Wo ya desain lu ya? Banyak. Sering gua liatin juga. Apa dulu kalau pas SMP yang lu main bola basket? Jadi tuh banyak desain fanbase tuh kalau misalkan gue ngefans, beberapa fanbase desainnya gue kan beberapa gue yang desain kayak kaos-kaos fanbase gitu. Gacor. Kacor. Gokil. Ada V-nya enggak? Nyayur gue dulu zaman itu. Wih. Dulu motornya Vespa loh. Iya Wo ya? Iya Vespa. Vespa ya? Bukan Vespa sih, SMP. Liberty. Oh, Piaggio Liberty. SMA? Iya. Piaggio Liberty. Tapi itu makan harta bapak gua. Bukan dari nyayur gitu. Udah. Udah gua enggak mau bahas lagi, wapur. Next topic. Iya, ini gua salah. Moving on. Kayaknya sampai bisa beli Vespa pada zaman itu. Ya soalnya juga duitnya paling buat gua beli roti Wo ya. Iya. Yang penting pagi tuh makan sari roti sama susu aja. Subsidi aja dulu gua udah apa ya. Sudah. Nah, ternyata si teman-teman ex-temen lah jatuhnya. Anjay. Anjay. Man. Gokil. Gua bukan ex temen lu kan Wo. Di Cherry Bell ngikut
ngefans ke sana juga. Wah, gimana nih orang-orang fans Cherry Bell aja? Dan cuman karena kita, maksudnya kan kita udah kenal manajemen ya, karena kan mereka satu manajemen, satu label ya. Ya, mereka lebih gampang juga masuk ke per fanbase-nya Bexa ini, karena kan sama manajemennya sama kan, produsernya sama. Terus ya akhirnya gue memutuskan untuk stop deh gue sama orang-orang ini gitu. Orang-orang ini maksudnya backside sendiri atau fanbase-nya? Artisnya iya, manajemennya iya. Oh, udah lingkaran setan ceritanya ya? Ya udah nggak sehat lah di situ. Iya. Tiba-tiba gue pulang sekolah, nonton Global MTV, Ada girl band baru lagi? ada girl band nih Wih. di Bekasi Square tampil. Waduh, kenapa gue sekolah? Iya, gue bilang kok ini rame banget, keroyokan apa ya? Nah, muncullah tuh nama JKT48. Tunggu stop. Girl band, sister Iya. group. Oh, sister group. Idol group. Iya, idol group. Nggak boleh ngomong-ngomong girl band nggak ada. Gokil. Kan gue dulu bilangnya girl band ya. Gue diajarin wow gitu soalnya. Sister Gue juga dulu bilangnya girl band. Ya memang girl band. Ini kayaknya bukan wow nih, wow pasti tahu aturannya nih. Gue dulu ngiranya mereka itu kan ada namanya JKT48. Gue oh anak-anak SMA 48 Jakarta. SMA 48 sih. Bikin grup vokal gitu kan. Sama sih aja pikirannya sama gue itu. Tapi kok mukanya kayak bukan anak-anak SMA 48. Oke, Wo, lanjut, Wo. Dan ternyata setelah gue cek riset-riset, oh ini tuh idol group gitu ya. Dan mereka dari ngadaptasi dari idol group Jepang, dan mereka memang official karena beli lisensi kan, kerjasama, dan mereka official sister group. Oh gitu license ya kalau gitu ya? Iya lah, beli lisensi. Kalau nggak salah waktu itu yang bener-bener ngebawa mereka itu si, sebut nama ya, Ya nggak apa-apa lah tadi dulu sama Cherry Bell. Reno Barak. Oh, yang suaminya Sherry sekarang. Iya, dia yang bawa. Karena dia kenal sama si produsernya AKB kan, Akimoto Yasushi Sensei itu dia kenal. Jadi dibawalah ke Jakarta. Keren. Dan mulailah kehidupan perfanbasean baru itu. I want you. Iya. Tapi ini kan masif, Wo. Jadi teman-teman tuh kan masif kan. Jauh lebih besar daripada girl band yang Sebelumnya. ngikutin kan. Nah, kalau JKT ini gue masuk ini sebagai fans yang solo lah, fans solo, maksudnya fans solo sendiri gitu loh, maksudnya nggak ada komunitas, nggak ada apa. Karena sebenarnya pas JKT ini masuk kan udah ada fans komunitasnya, fansnya AKB48 Iya. yang dari Jepangnya kan. Mereka tuh kalau nggak salah aktif di Kaskus dulu namanya. Kaskus. Tapi kan member-membernya beda kalau AKB dengan JKT. Iya, cuman kan mereka kayak udah, mereka udah tahu nih bakal ada JKT nih. Oh, insider news ceritanya. Iya. Nah, mereka sesepuh lah, udah duluan. Iya, kita nyebutnya sepuh, karena mereka udah tahu duluan. Dulu tuh pertama Ada tuh hierarkinya aja fans gitu. Iya. Jadi dulu itu di Niagara Serang ya. Tuh, konser teater pertamanya Teater itu. sementara pertama di sana. Iya. Oh, kalau sekarang? Sekarang udah punya di teater permanen di FX. Oh, FX ya? Oh iya. Nah, dulu tuh gue mulai ikut teater pertama itu di Blok M, Pasaraya Grande. Itu dia teater sementara tapi tetap. Tapi gue pertama kali nonton JKT itu di Dahsyat. Oh, Lu udah siap? Gue ke Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, iya. Ke Kebon Jeruk. Terus? Nah, itu gue sama temen gue yang sama-sama di fans Cherry Bell, tapi masih temen baik sama gue. Ada namanya Teguh. Teguh ini. Masih temen baik sama gue. Nah, kita akhirnya nonton JKT. Gue pengen lihat langsung. Pas nonton langsung, ngeliat melodi turun dari mobil. waduh. Kayak ada musik-musik kayak gitu. Bidadari ya? Gue bilang, wah cakep banget nih orang gitu kan. Ya ngefans lah. Gua kira suaranya turut tut. Wah, sebelum milenial aja. Itu mah ini aja gagak no. Oh, dari situ. Dari Call Zero. Oh, dapet gua. Ini ngomong-ngomong lagu, kita play lagi video. Cukup. Nggak jadi. Baru main nyanyi. Sampai CEO-nya sendiri udah puas. Sampai sionya mual.
lanjut. Tadi terakhir gimana? Melodi. Ngeliat lah dia sih. Akhirnya gue mutusin buat gue ngefans sama dia nih. Udah. Karena leader juga nggak sih? Enggak, zaman itu belum ada leader, belum ada kaptennya. Oh belum ada ya? Oh masih awal banget ya? Tim aja nggak ada, mereka tuh jatuhnya masih training mereka. Enggak apa gimana? Leader kapten apaan tuh? Ada Rip, jadi tuh ada kaptennya. Karena kan belum ada tim, mereka kan baru Oh, ada hierarki generasi. dalam grupnya gitu. Iya. Masih ada generasi, mereka kan baru generasi pertama Tim kan. satu. Oh. Jadi yang temannya masih member trainee semua. Masih probation kalau di Iya, karir 3 Masih bulan. probation. Ya, Berarti probation. si WoW ini benar-benar dari awal lah. Bah, pakar, bro. Dari awal banget enggak sih. Pakar, enggak, nih. Mereka setelah debut baru gue ngikut. Nih ya, yang tahu yang tahu teater di Niageng Serang pertama-tama yang pernah datang itu tuh sepuh-sepuh biasanya. Tapi gue nggak datang sih yang di situ. Taunya di FX doang. Karena kita punya sepuh yang satu lagi. Gitu. Oh. Yang di Sepuh. sana itu ya. Yang sekarang jadi ring 1. Waduh. Saya serem bahasnya kalau itu. Jangan dibahas ya kalau. Nggak, ini beneran teman gua kok, beneran. Nah. Lu teman gua kan? Beda lagi, Wo. Aduh keselak banget. Nggak beneran ada yang lebih sepuh lagi. Ya tahu gue ya. Setara lah, Wowo ini tiernya tier jenderal, dia admiral jenderal. Kolonel. Oh berarti WoW salim sama dia ya? Enggak. Dia saling-salim. Kayaknya video saling. Sampai bawah Gini. Oh saling nunduk. Gue ketemu dia di Blok M dong. Ya, iya pasti. Oh pernah ketemu ya? Gua Iya, ketemu dia di pernah. Blok M sambil ngantri tiket. Sosok itu tidak akan pernah dilupakan orang-orang. Oh iya. Gue ketemu dia di Blok M ya. Itu nggak sengaja karena dia duduk di belakang gue aja. Iya. Pas Dan ditanya, itu- ah lo kenal ini? Kenal? Hah? Wah, gitu ya, langsung. Itu lu sebut nama siapa, Wo? Karena kan yang saya itu lagi sebangku sama lu. Oh iya bener ya, anjing sama banget gue ya. Rusak. Oke, Wo. Berarti melodi start to be your life. Muse. Iya, your way of life. Your way of life. Ngefans lah gue. Gue bikin fanbase lagi sendiri. Oh, admin juga. Admin juga, ya. Admin juga. Melodi Laksiana gitu. Dulu namanya Melodies. Melodies. Melodi ISST nama fanbase-nya. Bikin lah gue Melodies. Apa gue bikin Melody Fans ya waktu itu? Gak tau lah, lupa gue. Karena kan gue nyamain sama singkatan nama gue kan. Hah? Maksudnya? Jadi gue kalau di fanbase-an JKT48 ini gue mengenalkan diri gue dengan sebutan MF. Motherfucker. Motherfucker saya Enggak. MF itu bukan variansia. singkatan nama gue. Lu udah kan lu. Aku liat muka lu. Motherfucker. Seneng banget dia ya. Iya emang. Dia terselubung anjir. Emang silent killer lu udah penyakit jantung lu. Seneng banget dia. Tapas. Lanjut, sumpah lucu banget. Sumpah. Gue kayak akhirnya jadinya Melody Fans kalau nggak salah. Melody Fans 48 kalau nggak salah gue bikin waktu itu fanbase-nya. Karena gue kan MF 48. Ya, gue memperkenalkan diri ke member, ke temen-temen yang lain, sesama fans. Ini masih tahu aja. Dulu tuh gue tuh senang kalau Wowo udah ngobrolin masalah melodi. Duh galau, gini kan dia kan gini kan. Duh galau nih, aduh kangen sama melodi gitu. Sorenya pasti ke teater. Beli CD woy. Anjing sih. Beli handshake. Tiket handshake. Oh, tiket handshake. Sama. Iya. Itu berapa detik sih lo? Hah? 1 tiket 10 detik. 10 detik ya? Dan itu dapatnya dari di CD. 1 CD 40.000. Jadi kalau gue waktu itu salah 50 detik, gue beli 5 CD. Itu benar 50 detik dipegang tangan. Iya. Iya. You retak. Wow, oke. Gua dulu zaman SMA itu Tapi kadang gue bagi. ini tuh Bagi. bener-bener ngelihat Wowo di tas itu banyak kaset. Enggak, tunggu. Tadi lu denger maksudnya kaset apa dibagi? Ya, jadi kan Tangannya. 50 detik nih, gue dapet tiket 5. Iya. Gue bagi, jadi gue datang pertama 30 detik dulu. Biar ketemu banyak Iya. kayak gitu. Terus Ini gue bener muter, ngantri lagi. Pas di ketemu lagi. Oh, Itu? Iya. oh nggak boleh digabung, Oh Wo? nggak boleh digabungin? Boleh, kalau mau sekaligus boleh. Cuman kan kayak cuma salaman doang ya? Biar- Nggak, anjing gue bener-bener bayangin ya, idolnya gitu basa-basi busuk gimana ya anjing? Kayak enggak gini, kayak misalkan lu beli 60 detik nih, terus 10 detik, ketemu lagi gitu kayak
ketemu lagi. Gua ikut Evan Handshake itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. 30 detik dan 20 detik ya. Itu yang 50 detik itu sama terakhir yang pas Melody mau Great. Udah great. Oh. Ini handshake terakhirnya Apa dia. grade apa grade? Graduate dia keluar. Lulus dari JKT. Oh. Itu gua beli cuman kayak 30 detik ya masalah yang terakhir. Khusus untuk melodi aja. Iya. Oh. Gua benar-benar belain dan itu kan karena gua udah nggak ngikutin JKT pas zaman itu. Karena Zaman gua- itu tahun berapa? kayaknya Kita udah lulus kok Ini itu. udah kuliah udah. 2016 deh kayaknya. Oh. Enggak dong. 2018 apa ya? Bokap gua udah meninggal soalnya. Ya. Setelah Iya. bokap meninggal kayaknya. Iya, oke. Iya. Iya. Itu lah pokoknya. Bukan berketawa sih ya. Nah, karena apa ya? Karena gue juga dulu tuh gimana ya? Dulu tuh OO tuh bener-bener antusias banget kalau udah ngomongin melodi deh. Iya. Dan dia tuh rela-rela nggak makan, gue lah lapar gini. Iya, Dia rela. tuh- Dia tuh beli sarapan susu ultra coklat dengan size 150 mili dan juga roti itu supaya dia tuh siangan kagak makan lagi biasanya. Goceng. Iya. Jadi itu gua dikasih Nah, duit biasa jajan juga tuh 20.000 sehari. 5.000 gua jajanin, 15.000 gua simpen. Iya, buat handshake. Oh. Buat nonton teater. Jadi kan kalau gua jajan dulu kan langsung dikasih sebulan ya, pas tek. Ya udah, jadi gua udah ngeset tuh 5.000 selama sebulan. Tiap pagi pakai 5.000 aja gua sehari. Nah, sisanya gua bawa bekal dari rumah. Oh, Itu makanya pun masih diminta. enggak, makanya dulu uang Sama kas kaum ini. enggak, makanya dulu uang kas enggak pernah kebayar karena itu ya anjir. Waduh, gua baru tahu. Ngapain bayar uang kas anjing? Gak ada benefitnya di Ini adalah suara-suara pria-pria Gak ada benefitnya di hidup gua. izin pas-pasan. Meskipun duitnya dipakai buat yang gak ada benefitnya juga. Enggak, gua inget banget temen kita marah gitu kan, worip, nggak mau bayar uang kas. Udah kan. Ternyata anjir. Ngefans sama Melody, terus akhirnya join komunitas-komunitas. Datang nonton. Gue pertama kali nonton teater itu yang di Blok M. Itu teater sementara kan. Nah, itu tadinya niatnya cuma mau nonton 1 hari aja. Karena bisa beli tiketnya kalau nggak salah tuh waktu itu cuma sekali hari apa 1 hari tuh apa gimana ya? One trip gitu ya. Pokoknya soalnya kan ngantri banget tiketnya. Iya. Karena dulu kan dia belum ada sistem beli tiket online kan. Iya. Sistemnya langsung beli langsung. Calonnya banyak dong. Banyak. Banyak. Orang beberapa temen gue juga nitip sama gue tiket. Oh, lu jadi calo jadinya? Iya. Ini blok yang pasar raya yang dekat Bahkan- Masjid Nurul Iman kan ya? Oh iya, pas area grande. Oh, Dan pas- bahkan ada staffnya Cherry Bell. Staff Ah. titip tiket sama gue buat nonton Why? tiket. Why? Lalu ada staffnya sendiri gak punya tiket ya? Iya. Dia nggak sempet buat beli, akhirnya dia ke gue. Bro, gue nitip dong. Akhirnya gue beliin. Staff Cherry Bell ya itu. Gimana sih? Aneh orang. Yang si teguh-teguh tadi ya? Bukan. Oh, bukan. Ada namanya namanya Along zaman itu tuh, kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, udah. Kayak nonton. nama Raja Api ya? Akhirnya Siapa? Apaan sih? Gue nggak tahu. Raja Api Jakarta aja deh. Oh, Aang. Aang. Si Aang orang Sunda. Awalnya gue cuma mau nonton 1 hari, akhirnya gue beli tiket buat 3 hari. Oh, tiket terusan gitu ya? Bukan terusan sih, tiket per hari aja, emang per jadi all day pass ya? Oh, ini beli 19, 20, 21 misalnya gitu ya? Ya, Oh. jadi kan dia show-nya tuh 3 hari berturut-turut tuh. Karena gue pengen ketemu Melody 3 hari berturut-turut itu. Waduh. Nih, gue mau cerita pengalaman gue nonton. Jadi sekte melodi. Enggak sih. Oh, enggak. Gue masuk pertama kali gue tiket dibayarin tuh Oh. sama The Grand Sepuh. Oh, ada Glenn Sepuh, oke. Oh. Ya, ini juga orang juga derajatnya di atas Wowo nih dalam kesepuhannya. Iya, oke. Bahkan Wowo pun approve, weh. Gak tahu. Iya. Nggak tahu. Oh, dia masih bersaing, tapi itu kesepuhannya pokoknya buset. Nah, Nah, gak tahu ya, soalnya dia komunitas mana nih gue gak tahu. wah. Wah. Berarti harus diuji. Iya. Nah, terus kok jadi kayak ada suku gigi lagi ya? Gila nih, panas banget. Oh, so hot in here gitu. Jadi gue dibayarin masuk tiket. Nah, terus gue tuh nonton. Oke. Nah, tiketnya itu kan ada masa di mana beli tiket tuh gratis CD ya, gue. Gue lupa deh. Pokoknya gue dapat lah CD juga gitu. Oh, masih ada. Oh, Iya. itu kayak sih di demo deh. Ya demo lah pokoknya.
Demo apa tuh? Demo minyak. Tahu. Nah, terus Tahu. kan dapat Karena gua punya di rumah. dapat stempel woy, bener ya? Ya kalau Nah. nonton tuh di stempel karena takutnya tiketnya dicaloin kan. Nah, Oh, gobloknya. gitu. Gobloknya Kayak nih. gitu lah ya. Iya, gobloknya. Aduh, tangan lu stempel gitu. Gua nggak dikasih stempel, padahal gua dapat first row. Lo iri gitu. Enggak. Jadi Oh. tuh first row tuh kayak orang yang disuruh ngantri pertama gitu loh buat Ah. dapet baris pertama. Jadi nih gue jelasin dulu ya. Oh iya, Oke, siap tuh, siap. Background. Siap suhu. Gokil. Nonton teater itu Ah, tiket kan undian. undian. Tiket itu undian. Jadi lo nge-apply nih buat nonton. Misalkan ada schedule nih teater. Oh, sistemnya kayak di Jepang gitu ceritanya ya? Iya. Oh. Gacha. Gacha Jadi Jepang. lo ada sistem di websitenya. Reschedule nih. JKT misalkan tampil ada schedule teater hari Sabtu. Untuk yang member official fans club itu biasanya dari 5 hari ya kayaknya 5 hari sebelumnya itu udah bisa nge-apply. Nah pengumumannya itu 2 hari berikutnya biasanya. Gue lupa lah pokoknya segitu lah. Pokoknya dia lebih bisa ada kesempatan buat apply tiket duluan. Nanti diundi. Kalau dia nggak dapet, nanti ada schedule buat apply tiket yang tiket general. Jadi pokoknya kalau lo official fans club lo bisa 2 kali apply. Oke, official sama general. Kalau general cuma yang general aja. Nah kalau lo udah dapet tiket menang undian ntar di email tuh dapet nih tiket. Datanglah lo ke teater, tuker emailnya sama tiket fisik dan lo dicap. Di tiket fisik itu ada nomor. Nomor 1 sampai 10 apa ya? Itu untuk menandakan row-nya gitu. Enggak. Menandakan nomor urut lu. Undian. Nanti Oh. sebelum masuk teater, sebelum acara, ada fishbowl gitu, dia ambil nomor. Misalkan keluar nomor 2. Di tiket lo ada nomor Itu dari 1 angka sampai 10 tadi maksudnya kan? 2. Iya. Oh, oke. Di tiket lo ada angka 2, lo masuk duluan, bisa dapat kursi paling depan. Nah, itu gua Sistem bingo namanya. Nah, itu gua waktu bingo itu dapat, cuma gua nggak ada stempel sama si satpamnya disuruh gini-gini. Ini nih nggak boleh nih gitu. Nah, terus gua langsung diketawain sama sepuh-sepuh kan. Nggak dapat first row ya, gara-gara stempel ya gitu. Gua jadi dapat row kedua. Dan lu tahu, ini gua kenapa agak-agak ngeri ya gitu. Syukurnya Wowo saat itu sudah menurun. Maksudnya menurun apa? Intensitas gobloknya. Maksudnya intensitas sering nonton. Iya. Oh. Kesepuhannya. gitu. Kesepuhannya oke. Nah, terus sorry Wo, itu alter ego gua. Sorry. Ya, jadi gua nonton dapat first row tadi ya gitu. Nah, saat gua nggak jadi dapat first row dan gua dapat second row, gua ngeliat banyak orang aneh. Gimana si orang-orang aneh ini tuh ada yang dia nulis di tab tulisan waro aku melodi gitu kan. Iya, Astagfirullahaladzim. sama ya, yang paling klimaks ini yang paling gua paling freak out sih kalau masalah ini. Dia nonton Hah, gimana? di depan, iya. Nonton Di row pertama gitu? iya si Melody lagi. Ya, pokoknya JKT48 tuh lagi pada joget-joget. How the fuck? Sambil Enggak, cuma nonton doang. nonton doang. Oh, kalau sambil mah gue tampol, beneran. Anjir. Tapi sempat ada kasus sih yang ketahuan sambil begitu ya. Wah, gila sih. Rupanya ada lagi. Ada. Sambil Iya. hasil. Dan akhirnya ketahuan, dikeluarin dan di blacklist nggak bisa nonton lagi. Gila sih. Ini zaman dulu nonton gua. Iya, itu gue Iya. beneran ngeliat dengan mata kepala gue sendiri ada yang nonton. Dan itu adalah konser pertama dan terakhir gue. Wah, saat itu setelah konser selesai ada sesi handshake. Iya. Nah, tuh orang gimana? High touch kalau Iya, dulu. high Apa touch high ya. touch? High touch tos doang, tos. Oh, gini, tos. tos gitu ya. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Nah, Karena takut ada kejadian itu gitu. Enggak. Sekarang peraturan baru udah nggak boleh foto sama member kecuali event, nggak boleh ada sentuhan sama member. Biar higienis. Kayaknya kalau sentuhan semenjak COVID deh. Oh ya, kalau itu karena Covid ya? Iya, jadi udah nggak boleh sentuhan sama member. Nggak, tapi juga maksudnya dari sebelum Covid pun kotor anjir, ketemu orang berapa orang aja. Handshake itu dulu kita sebelum handshake wajibin hand sanitizer. Oh. Pasti Tapi disiapin. tetep aja, Wo. Emang hand sanitizer udah ada dari sebelum Covid ya? Ada, itu ditemukan dari Lu, zaman kapan ya? lu tinggal di mana sih anjir? Istri lu perawat anjir. Iya, mau aduh, Jay.
Lu dulu udah nemu api belum? Nih ya, lu tuh kuburan lu tuh udah dalam banget nih hari ini. Iya. Udah dikasih sekop, lu malah ngebom kuburan. Lu Iya, bikin tank di dalamnya. Terus plotnya lagi lu tidur di dalamnya. Udah gitu langsung numurin langsung numurin bensin itu kan Iya, dibakar anjir. udah. Persiapan banget ini anjir. Lanjut. Oh. Udah kan habis itu ini kan hand sanitizer, paus. Ya, pas sekarang udah nggak bisa kan karena covid. Karena Covid dan takut kejadian yang aneh-aneh. Jadi Mungkin ya. Melody graduate, Wowo udah stop. Sebelum itu dia bilang tadi sebelum itu dia sebelum dulu dong, panjang kan masih. Oh iya. Panjang. Ini generasi dengan Melody itu banyak. Kan gue tadi baru masuk ke ngefans sama JKT-nya kan awal. Oke. Nah, akhirnya gue sama beberapa temen gue yang masih baik di fanbase dari bulan sebelumnya masih baik tuh beberapa. Katanya ini udah mau putus hubungan. Ada beberapa Ada sih, beberapa masih- yang baik. masih bagus. Oh. ya tadi oke. si Teguh itu. Ada Teguh, ada Ruli, ada beberapa masih oke kok sama gue. Ya, apa namanya? Ya nggak jadi. Enggak clash lah, enggak ada Oh, apa-apa, oke. enggak ada problem lah. Shout out buat Ruli dan Teguh ya. Dimana kalian pun berada. Kita akhirnya bikin lagi fanbase namanya JKT48 Family, ada kaosnya. Beda lagi sama yang tadi tuh ya. Beda lagi. MF48. Beda lagi. Oh, Ini kan untuk general lah. Oke. Kira udah kita sering gathering di komunitas. Masih ada nggak sih? Harusnya sih masih ada, tapi udah bukan kita yang megang ya. Oh, udah diturunin ke orang lain itu benar-benar. Iya. Oh. Anjay. Anjay, keren banget ini anjir. Awalnya katanya cuma kita bertiga doang, terus Ah. jadi banyak gitu adminnya udah diturun-turunin lah, udah nggak tahu siapa tuh sekarang adminnya. Oh, tapi masih aktif lu kata. Wah nggak tahu kalau aktif apa enggaknya ya. JKT48 Family. Iya anjir. JKT48 Masya Allah. Family, terus udah sampai akhirnya gua jadi admin waktu itu ditawarin admin Melody Borneo, Hah? Apa tuh? Kalimantan dong. Iya. Kalimantan. Kok jauh? Gua nggak tahu, dia ngelihat gua soalnya Aktif gitu mungkin ya? aktif karena kan ini sih gua bukannya sombong ya. Sombong juga nggak apa-apa sih. Lanjut. Karena lu memang pelatih sombong, Wowo. Iya. Sombong nanti kayak lu aja karena mau yang cerita aja. Sombong-sombong. Karena gua rajin teater, gua lumayan dinotis lah sama Melody. Oh iya. Nah. Dinotis sama Melody, dan Melody tuh kayak gua kalau gua lagi nggak bisa datang teater, gua selalu nitip salam sama si Teguh. Oh, gue kira Melody sedih bukan ya? Gue tolong titip salam dong dari MF. Sampai Melody tuh ya bisa dibilang tau lah MF itu siapa. Wah, anjay. Sumpah. Gokil. MF motherfucker. Masih ya dibahas ya. Pasti anjir. Terngiang-ngiang dia. Dan gue sempet berapa kali ngasih kado sama dia di post sih kadonya. Oh iya. Iya. Di sosial medianya dia. Dulu zaman masih mereka pakai Google Plus tau gak sih? Ada Iya. Google Plus. Google Iya. Plus sih. Ada tuh kado gue di posting situ sama dia. Gue ngasih boneka Popeye, dia kan demen Popeye kan. Tapi nggak. Oh. Tapi nggak sama bayamnya. Profesor Bobai. Profesor Bobai. Terus udah kan, akhirnya gue jadi admin di Melodies Borneo. Oh dia beneran jadi. Iya, jadi. Jadi admin Melodies Borneo. Bacot. Oke, lanjut. Sampai akhirnya gue ketemu sama si adalah dua orang ini, dia sesepuh lah dia, karena gabung komunitas Kaskus dulu. Paling sepuh itu di JKT48 itu fanbase tuh Ini Kaskus, ada namanya Kaskus 48. Oh. Lah sepuh nih maksudnya temannya Iyo lagi bukan? Bukan. Oh, bukan. Dia kayaknya salah satu anggotanya deh. Salah satu Dia anggotanya. salah satu Oh. Terus ketemulah kita sama-sama fans Melody kan. Dia bilang, yuk kita bikin yuk admin Melody yang benar-benar kita megang buat satu Indonesia. Wih, gokil. Jadi tiap koordinasi untuk fanbase Melody yang lain dari kita dulu gitu. Bikinlah itu bertiga admin. Tek. Gua, ada satu lagi namanya Nopal, satu lagi siapa sih nama lu lupa aja. Teguh. Bukan. Oh, Ruli. Prasnya. Ya siapa lah, nggak tahu lah lupa namanya. Udah lama, sorry ya kalau gue lupa. Ya, akhirnya kita bikin bertiga di situ. Jadi kalau ada kayak event, kan kalau di JKT itu kayak suka ada event voting gitu ya, voting member buat kayak Sosenkyo lah. Sosenkyo itu kayak pemilu gitu, pemilu. Jadi di voting, nah member yang kepilih 16 besar itu bakal bawain single baru. Oh iya. Member utama. Kayak kemarin Rhapsody gitu-gitu ya? Ya, semacam itu. Nah, kita ngebahas dulu bertiga nih. Ini Melody mau kayak gimana? Gimana? Kita dapat keputusan dari rapat itu, baru kita sebar ke fanbase yang lain satu Indonesia.
Kalau dari kami tuh begini gitu ya. Ya, ini keputusan kita dari yang pusat kayak gini. Gokil, keren banget ya. Kita ke kantor cabang. Gokil tuh kalau misalnya bikin partai keren tuh. Nah, akhirnya sampai yang dari daerah-daerah pun kalau misalkan kayak voting gitu kan harus beli CD kan. Kita nyediain sampai just tip. Jadi, yaudah ini lo mau voting. Beli aja ke kita CD-nya, kita yang votingin, CD ntar kita kirimin ke lo. Gitu. Gokil ya. Bener-bener terorganisir lah saat itu fanbase. Ini buat para penonton di rumah yang tiap kali dengar kata gokil, share ya videonya ya. Share, like, subscribe, silakan. Atau nggak komen berapa kali gue ngomong gokil. Silakan itu. Tebak-tebakan nanti sampai akhir ya. Organisir lah, terus ya udah. Lanjut, ada akhirnya muncul generasi 2 audisi JKT48. Ini setelah apa namanya, Melody Graduate bukan? Enggak, Melody kan belum. Oh, belum ya, soalnya. Belum. Ini Gen 1, Gen 2 tuh jaraknya cuma berapa tahun dong ya gue? Kayak 2 tahun ya? 2 tahun deh, 2 tahun setelah Gen 1 muncullah Gen 2 audisi. Lu ikut? Enggak dong. Jadi apa dia? Nah, di Gen 2 ini tadinya gue mau ngefans sama ada salah satu adik kelas gue di SMP. Siapa? Ada namanya Lydia. Dia keterima jadi member. Kayak gue inget deh. Ini di 216 kan? Iya. Oh. Keterima jadi member. Gue pengen ngefans sama dia deh, karena kan gue ya tau lah orangnya kayak gimana. Ini benar-benar adik kelas? Adik kelas. Iya, Di bawah gue, bener-bener di bawah gue. Oh. Baik orangnya. Gak tahu ya, kan gue nggak. Jahat dia. Nyolong. Nyolong beng-beng. Nyolong beng-beng, nyolong Masukin orang tong sampah gitu kan. Orang tong sampah. Nggak pakai hand sanitizer kalau salaman, ya Allah. Maaf Lydia kalau denger ya, maaf ya. Nggak, sorry, bukan Lydianya ya. Bukan gua ya. Bukan Lydia. Ya baik lah. Baik, gimana sih lu? Maksudnya tuh pas waktu di SMP dia baik. Kalau baik nggak tahu, itu gak kenal. Soalnya kan gue di SMP anak-anak cupu gitu loh, nggak gaul. Tapi lu tahu ya mana yang cakep-cakep gitu. Digaulin. Kan dia cheerleader sama salah si Lydia ini. Oh, dia Lydia. Iya, cheers. Oke, pantesan. Nah si Lydia ini di Gen 2 deket sama ada member juga namanya Althea. Althea Kalista. Si Althea Kalista ini? Althea Kalista ini member generasi 2 juga. Deket Dengan? Si Lydia ini. Gue kira udah kata malu atau gimana gitu. Gitu. Itu akan soon. Oh. Nah, tapi dia sebelum si generasi 2 ini debut, dia resign. Jadi dia nggak ikut debut. Oh, jadi cuma ini doang ya, lolos trainee. Nah, kalau ini jadi cerita pribadi nggak sih jatuhnya? Apa? Kisah pribadi. Selalu sih kalau ini kalau lu Nggak mau apa-apa. katain sih. Nanti kalau misalnya tinggal dikata aja. Si Althea ini akhirnya setelah keluar dari ini dia aktif di Twitter lah. Karena dia udah terkenal kan. Berarti karena audisinya dulu kan masuk TV kan, soalnya audisi generasi 2 ini masuk TV. Tapi iya. Iya, dia RCTI ditayangin. Wow. Enggak dikontrakan gue waktu pas di kuliah nggak ada TV. Terus ya udah, dia rame di Twitter tuh, tahu ya teman-teman gue tuh pada kayak teman-teman fanbase kayak pada nge-mentionin dia minta follow back. Gue bilang siapa sih ini orang? Gue nggak tahu kan kalau awalnya dia mantan member JKT kan. Gue bilang oh mantan member JKT, akhirnya gue ikut follow. Bagus namanya Althea. Terus. Gue follow. Terus ya udah mention awalnya nggak dibalas sampai suatu momen akhirnya mention gue dibalas sama dia. Karena capek gitu. Enggak capek ya, emang lagi dapat oke aja dibalas. Oh, lagi dapat oke. Dibalas, tek. Udah. Gak lama gue di follow back sama dia. Balasan pertama lu ingat apa? Balasan pertama tuh gue lagi ngebercandain dia apa gitu. Pokoknya adalah bercanda, gue lupa. Udah lama banget soalnya. Sudah, akhirnya di follow back. Setelah di follow back itu hampir tiap hari lah kita kayak DM-an. Oh, serius sampai DM-an langsung? DM. Mention-mentionan. Ini kenangan indah banget ya kayaknya. Kenangan manis. Gak apa langsung nyampe. Kungkung aja terus. Terus sudah mention-mentionan akhirnya pindahlah kita sampai chat di Line. Wih, langsung kontak ini ya. Anjay. Langsung kontak pribadi anjir. Ini kan orangnya. Iya, tolong jangan kasih lihat foto yang itu. Coba. Gokil. Nah, tunjukin nanti fotonya di itu dong. Jangan. Oh, jangan. Oke, jangan. Itu tapi dia udah grad kan? Udah, belum sampai debut. Oh. Cuma training doang.
Nah, kalau gue sih dari guanya, gue ngerasa deket sama dia. Karena kita ngobrol-ngobrol itu sampai udah aku kamu, kayak sampai udah pagi tuh bangun ngapain ke Morning, gitu kan. Sampai gue ulang tahun. Hah? Lu diceplokin ya? Kayaknya masih deket ya. Itu mah kedekatan. Oh, sorry. Gue ulang tahun diucapin sama dia sampai orang-orang tuh pada bilang, ih gila dia diucapin loh, di-mention langsung, nggak ada apa-apa. Kalau orang lain kan minta kan. Itu kita udah lulus woy. Masih sekolah. Masih Itu sekolah. kelas 3. Oh, yang lu Altea gitu-gitu ya? Iya. Tapi kan lu dulu di 98 kan? Oh. Di kelas Kok 98 sih apaan sih? 12 12 IPS 2 dia. IPS 2 kan? Enggak, makanya gue dulu ngerti nih apaan. Wow, ngomong altep anjir. Iya. Jadi tuh gue waktu zaman itu gue suka sama si dia. Oh. Karena ngerasa deket lah, karena cantik juga kan. Ah. Bagus juga lagi namanya Altea. Kalista. Terus udah, gue sih ngerasanya nih hubungan deket nih, bisa nih sampai pacaran nih Insya Allah. ngerasanya. Insya Allah. Cuman karena ya goblok juga sih zaman itu ya. Siapanya? Gua Oh. itu kalau suka sama orang cuman berani ya kayak di media sosial aja gitu loh, kayak Ada orang terbalik aja, orang berani di belakang ini, berani di media Gua sosial nggak gimana sih lu? berani gitu loh, maksudnya kalau diajakin ketemu langsung Oh. gua nggak berani Oke. gitu loh, kayak saat PDKT itu diajakin ketemu langsung gua nggak berani pada saat itu. Ini lu udah pernah diajakin ketemu sama dia? Enggak. Ya. Dia ngajakin ketemu terus, tapi Iya. gue yang nggak mau. Aduh, kenapa? Wah. Jadi gini, dulu tuh Wowo tuh nggak pede kalau mau ketemu. Karena gue ngerasa gue nggak segampang itu. Takutnya ekspektasinya dia beda, setelah ketemu langsung jadi berubah. Gue Nah, takut tapi di kan situ. di Twitter lu saat itu pasti ada foto lu dong. Ada. Cuman kan gue termasuk yang fotogenik ya, di foto cakep. Lu Aslinya enggak. nunjukin yang mana foto Loh, lu, bro? yang ngomong Anjir, gue gatel, sumpah. yang ngomong foto jadi gitu siapa? Coba mana? Kok gua kayak apa ya? Fuck, kan? Fakna. Fakna. Tapi emang jujur Wowo kalau Private Fridays. di foto FACH. enggak, Wowo Nggak, tuh nggak kalau di foto dia lebih ekspresif sih. Dia Enak, bisa nunjukin ekspresi dia. Ya gitu. ekspresif kan, bukan Iya. artinya ya Gue tuh kalau di foto tiba-tiba kayak model gitu loh. model apa nih, Wah, Wo? banget sih mukanya. Masih ini sih. Masih Masih oke. Masih menurut gue masih pantas untuk dilihat. Gak apa-apa kan kita tampilin foto ini? Enggak lah. Jangan. Oh jangan. Nah, Lanjut. Sudah sampai suatu ketika gue tahu ternyata ada temen gue, nggak temen sih, kenal, Rival. nyata juga lagi ngedeketin. Wah. Inisialnya Iu ya? Enggak. Panggilannya geng. enggak lah, gua dulu kita lagi ngapain di kelas 3 ya? Kelas 3 kayaknya lagi Main berburu PSP, monster deh anjir. PSP. Iya, lagi main Warframe ya. Enggak, belum anjir. Nonton Monster Hunter deh kayaknya Yang yang Monster Si bos ada PSP anjir. PewDiePie ya. Gini, oh ya PewDiePie sampai charger gua meledak ya. Lanjut. Karena kita mau ngomongin Wowo, bukan Yes. ngomongin kita. Terus ya udah akhirnya cuman dia ini kayak lebih apa ya, ngedeketinnya lebih agresif lah, sampai ketemu nonton teater bareng. Ini sampai kayak begitu. Ya, gua kalah di bagian itu sih. Oh. Meskipun kalau soal ganteng gua lebih menang. Ya iya ada cewek anjir. Bukan, sama si cowoknya. Oh, masih cowoknya, gua kira nama LTA-nya. Oke. Ya. Dia sampai akhirnya tahu-tahu kucuk-kucuk jadian lah dia sama si Cowok ini? cowok itu. Yang menurut lu jelek? Biasa aja. Enggak ya. Gua enggak mau menjudge orang. Sorry. Gua enggak mau menjudge orang ya. Sorry. Maksud gua yang menurut lu lebih ganteng lu daripada dia. Menurut gua. Oh. Iya, menurut gua. Terus akhirnya dia jadian. Jadian. Terus gimana? Akhirnya kan karena gua hampir setiap hari hampir setiap hari gitu loh. Bahkan orang-orang tuh sampai ngira tadinya Allahu Akbar. Masya Allah. Ini jangan dikat ya. Jadi nggak boleh asal dikat. Citraan. Azan subuh. Terus Apa? Orang tuh tadinya ngiranya gua tuh pacarnya si Altea.
Karena si Altea tuh kayak sering tiba-tiba pagi-pagi mention gue tanpa gue nge-mention dia duluan. Pagi gitu loh, ngucapin duluan. Di Twitter yang dilihat orang banyak gitu. Itu bukan DM lagi, itu benar-benar langsung mention. Wah, anjir. Kalau gua rasa sih dia emang beneran suka lu, Wo. Nggak, ini gua eksklusif ya, gua kayak ngomong Eksklusif. kalau kayak gitu biasanya dia udah ngerasa nyaman sama lu. Ya karena publik kan. Ya, Dilihat banyak orang sampai kayak ada itu gue baca reply-reply-nya, wih pacar baru nih gitu gini. Itu sebelum dia jadian sama si cowok itu. Sama si kenalan gua ini. Yang menurut lu lebih ganteng. Iya, masa di udah Setelah kejadian itu, setelah dia jadian dengan cowok itu gimana? Si cowok Ya. ini yang di-mention? Enggak juga. Enggak juga? Karena dia sebenarnya memang se-friendly itu siapapun di-mention, cuman kayak Oh. gue lebih eksklusif aja. Kayak sampai diucapin pagi gitu. Ulang tahun juga diucapin. Itu berjalan berapa lama? Ada kali. itu mah asrama pria, Wo. Apa asrama pria? Asmara. Setahunan lah kayaknya gue jalan deket sama dia itu. Enggak, dia maksudnya dia ngucapin kayak begitu tuh berapa lama? Kok kontak dengan lu kayak begitu? Ya sepanjang kenal itu semenjak udah kayak deket sampai lain-lain WA-WA. Dulu dapat WA. Dapat WA-nya gue ada Kan tadi nomor. ngomong dia lain, ada kontak pribadi aja. Iya, maksudnya kan tadi kan lain dia. Gua tuh sampai tadinya gua lo sampai udah aku kamu. Coba lihat, Wo. Coba. Udah hilang dong. Oh iya, udah gak ada. Udah nggak ada dong. Gua Kenapa dihapus, Wo? Sumpah. bukan dihapus, kan jadi HP cinta. Iya tuh langsung cuma Penasaran juga, Jo. aku Kan ganti HP Gue ganti pernah nomor. lihat soalnya, cuma gue pengen lihat lagi. Oh. Wo tuh pernah ngasih WA-nya ke Lu gua. kalau mau lihat kayaknya di Twitter deh masih ada. Iya, iya Kalau sih. Twitter bisa di search sih. Secara dulu. digital sih, iya. Zaman Iya, dulu. iya, iya. Ya kan? Cuman kayaknya patah hati Wowo terbesar sih sama dia. Bukan sama Melody ya? Karena Melody kan ngefans Ya, doang. dia kan ngefans. Oh. Kalau ini kan Kalau gua dia kan kayak udah sampai benar-benar sampai masuk ke pribadinya iya Wowo. udah bener-bener touch banget ya. Iya. Nah, dari situ Dame. karena gua sebagai Damai. laki-laki yang menghargai laki-laki lain, ya masa gue mau tiap hari ngechat cewek orang kan gak mungkin. Oh. Gitu kan. Kirain laki-laki yang suka. Akhirnya ya udah kayak stop kontak. Apa sih, Ge? Apa sih? Bagus banget ya. Ini masa lagi serius. Iya. Dia ngomong Gue minta maaf. Ini semua perasaan dalam hati kayak gitu. Iya, gue minta maaf, Wo. tiba-tiba gue cek Iya. cowoknya. Enggak, tiba-tiba nyanyi Dame. Ya udah. Enggak, Bang. Lucu banget. Lucu banget dia. Udah enggak pas. Hah. Terus akhirnya ya udah gue nggak pernah chat lagi kan, nggak pernah chat, nggak pernah DM dia, nggak pernah mention. Sampai akhirnya dia nge-mention gue di Si Altea? Twitter. Si Altea ini. Setelah sekian lama gitu ya. Gak sekian lama sih, kayak beberapa hari kemudian lah. Oh, kemudian dia kangen. Dia ngerasa kayak gue tuh kayak ngehindar gitu. Katanya kemana sih nggak pernah ngechat lagi gitu. Itu malah udah jadian. Bisa dia. Eh, Ih, gokil banget ya. Mana sih nggak pernah ngechat lagi? Kalau gue nangkepnya karena gue udah beberapa kali cerita sama teman-teman gue nangkepnya sebenarnya si Altea ini ngarepinnya sama lu. sama gue, cuman karena gue nggak ada gerak cepat mungkin ya. Iya. Setahun anjir. Ya itulah namanya hidup ya. Iya. Itu Sudah kebodohan. sewindu. Sudah setahun ya. Ada di setiap pagi sepanjang harimu. Ya singlenya nanti kita taruh di deskripsi ya. Terus udah. Untul sih teman. Terus mau. Mau. Akhirnya dia kan mention kayak gitu ke gue tuh. Mana sih kok nggak pernah ngechat lagi? Gue bilang. Iya, dia udah nggak nukang. Udah, iya ini balai sekarang lu ah. Iya, boy. Lanjut. Oh nangis lagi aja. Wowo lagi serius. Iya, gimana sih lu? Nih, kalau gue langsung cut aja ya kalau gue udah ngomong aneh-aneh. Jangan. Tahan. Arif tahan. Sabar. Udah akhirnya gue bilang ya masa gue mau ngechat cewek orang gak enak. Cowok, dong. cewek. Iya cewek. Ini gue ganggu ya, ini gue beneran. Ini gue bantu aja. Dia belum perasaan. Ternyata cowoknya kan aja jadi target. Aduh, astagfirullah. Wo. Kalau lu butuh ruang untuk ngobrol, lu bisa ngomong sama gua, Wo. Gak kayak gini, Wo. Jangan lo, ya sehat-sehat aja wo ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah lama sama-sama. Masa gue ngechat cewek orang. Nah, gitu dong, benar. Yang benar. Itu Alhamdulillah. lu mention langsung, Wo, gitu kayak. Gue balas mention dia. Anjir. Gila sih. Dan semua orang baca, cowoknya baca.
teman-teman gue baca. Cowoknya balas gak lu? Lu siapa lo? Tahu cowoknya baca gimana tuh? Ya kan di publik. Maksudnya kan dia Ya follow. pasti baca sih. Oh, masih baca. Oh, yang iya. Apa? Terus kata dia ya nggak apa-apa tahu katanya kan nggak ngobrol-ngobrol aja gitu. Gue nggak mau lah ngapain karena kan gue ngobrol sama dia kan pakai perasaan bukan pakai Wis. mulut. Anjay. Handsome is true. Damai. Iya, lu, beauty. lu ngomong sama dia nggak pakai mulut. Kan ngetik kan nggak ketemu langsung. Kan pakai jari, Wo. Iya. Ada voice over gitu ya. Voice over perasaan. Terus. Terus. Sampai akhirnya udah lost kontak aja terus kan karena gue kuliah dapet di Bali kan. Udah sama sekali nggak ada kontak-kontakan lagi. Jadi tadi terakhir tuh ngomongin lu ke Bali bukan? Iya karena gue kuliah akhirnya lost kontak. Ah, Sama si ini. Sampai sekarang lost kontaknya. tapi lu Gitu kayak. kayak ya sih harus selalu napas emang. Lu tahu dia kondisinya gimana nggak atau sama sekali nggak tahu udah? Setelahnya sih gue mantau dia pacaran sama si cowok ini juga nggak pakai bentaran doang. Oh, Kayak karena- cuma buat pelampiasan aja sih kayaknya gue lihat. Wow. 3 hari. Mungkin dia emang begitu suka sama lu, Bu, sebenarnya. Ya, Yang mana-mana. nggak tahu lah. Lu pernah teleponan nggak sih sama dia? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Cuma catatan doang ya? Chat-chat aja. Oh. Ya, gitu lah. Pria Cinta. sejati Cinta. akan merasa sedih jika pria lainnya sedih. Betul. Oke. Pria apa? Dia akan sedih Ah. ketika melihat pria lain sedih. Oh, berarti untuk sekarang ini kita hela napas ya. Back lagi kita ke JKT, ya. Oke. Di JKT itu gue mulai ngikutin lagi setelah bokap gue meninggal. Itu gue mulai ngikutin lagi. Karena Ini kan 2014-an. kuliah gue ngikutin sih sebenarnya, cuman kayak kuliah tuh kayak nggak terlalu ngikutin yang di JKT-nya di Indonesia-nya. Lebih ngikutin kayak yang di Jepang-Jepangnya. AKB-nya berarti ya? AKB, NMB, SKT, sampai gue tuh beli Itu DVD. tuh berapa sih grupnya anjir? Banyak banget kayaknya. Banyak banget di Jepang sendiri aja tuh kayak ada 6, 7 ya. 48 enggak? Enggak, 6 atau 7 grup gitu. Oh, 48 itu apa? 48 itu apa? Diambil dari nama salah satu foundernya 48 Group ada namanya Shiba. Dia produser juga dia kalau nggak salah sih itu apa ya? Pokoknya salah satu yang bikin namanya Shiba. Shiba itu kan kalau bahasa Jepang shi itu 4, ba itu 8. Kan Hachi 8. Bisa H. Oh, H, kayak H itu kan bisa dibaca ba. Iya. Oh. Kayak si aja kan kalau misalnya di Jepang Ion. Iya. Oh iya benar-benar. Diambil dari situ 4 Iya papanya. iya. Kata si Akimoto Sensei sih seperti itu. Ini perkara lu berapa sastra Jepang itu di apa Bali ya? Oh, lu di Udayana di sastra Jepang? Yoi. Suibu itu ya. Ibu itu apa namanya? Futsuno Danshi ya. Kita akan bahas tentang Wowo di Udayana nanti ya. Iya. Jadi sekarang udah ya nak, kita Udah, close udah. dulu ya. Iya. Sumpah ini seru banget. Ini berapa lama sih? Sumpah ini gak berasa banget. Ini udah 1,5 jam. Iya. 1 jam setengah. Iya. Wow, nggak berasa ya? Iya, nggak berasa. Oke. Seru banget. Ini sampai subuh nih, kita harus subuhan dulu ya. Subuhan Subuh, dulu. Nanti subuh lagi ya. Itu makanya schedule saya padat. Wih, gila. CEO, mama. CEO, maaf CEO. Mereka gak perlu nyanyi lagi. Oke, iya, mau nyanyi lagi nggak? Jangan, cukup. Oh, cukup. Tolong, Teh. Tolong, kita di blacklist. Tidak. Kita tutup dulu ya. Tutup dulu. Jadi Mungkin bagi teman-teman atau bagi pendengar yang setia sampai nonton sampai sekarang sampai saat ini untuk kalau untuk kalian yang mau ngasih topik, ngasih cerita, ngasih saran bisa langsung ke Instagram kita di podcast anak biasa saja. Itu langsung aja message ya, langsung follow dulu kalau bisa, follow dulu message dan nanti kita akan bacakan kalau emang ada. Nah, tutup geng, silakan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah menutup majelis. Allahumma rahmatan bil Quran. Ya Allah, astagfirullah. Ada apa tadi? Kalau gua ngaji gitu kan. Harus ya. Bisa ada itu. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. Bye.